Habis meeting di kantor Yoshimoto di Kemang, kita datang ke Marugame Udon. Marugame, kita lagi mau. Yes. Rest in peace Kondo-san. Dan Marugame Udon tetap mantap, enak sekali. Aku pesan ini kari udon. Niku udon desho. Niku udon. Mantap. Mantap. Selamat datang di Weekly Monologue Hiroaki Kato. Setelah aku tampil di event di minggu sebelumnya dan minggu sebelumnya lagi, dan lumayan hektik, minggu ini aku fokusnya untuk ketemu orang, meeting, workshop, dan akhirnya sempat merayakan wedding anniversary yang ke-6 bersama Arina, tapi hari Jumat ada kejadian yang sangat sedih. Mulai dari tanggal 24 Februari hari Senin, aku meeting dengan staff manajemen dari Jepang. Yoshimoto Creative Indonesia itu manajemenku yang sekarang aku gabung dan dapat visa kerja. Salah satu cabang dari Yoshimoto Kogyo Holdings namanya, itu ada di Jepang. Dan mereka itu sudah 113 tahun beroperasi di dunia hiburan Jepang dan dunia entertainment Jepang. Mereka berawal dari manajemen pelawak, tapi sekarang udah ada model, penyanyi, kayak aku, musician, aktor, sutradara, dan mereka manajemen atlet juga gitu sekarang ya. Jadi ada banyak cabangnya, dan di mereka itu mulai ada cabang di luar negeri sejak tahun 2015. Sekarang ada di US, ada Prancis, ada China, Hong Kong, Thailand, Indonesia, dan segala macam. Pokoknya mereka lebarkan sayap ke dunia. Dan salah satunya ada di Indonesia. Jadi aku ketemu sama orang Yoshimoto dari Jepang datang ke Jakarta untuk meeting. Nah, setelah meeting, seperti kalian lihat di opening, aku makan Marugame Udon bersama Genki. Karena Genki juga waktu itu meeting dengan manajemen dari Jepang. Jadi kita share apa yang kita bahas di situ. Karena kita masing-masing meetingnya berbeda. Karena beda topik gitu. Jadi kita sharing di situ dan ngobrol nongkrong di Lippo Mall Puri Kemang. Karena kantor Yoshimoto Indonesia itu ada di Kemang. Jadi kita ke situ gitu. Genki dan aku satu manajemen di sini Yoshimoto Creative Indonesia sejak tahun 2015 mereka baru buka di sini. Aku 2014 pindah dari Tokyo ke Jakarta. Dan 1 tahun pertama aku belum gabung ke Yoshimoto karena Yoshimoto belum ada di Jakarta. Jadi aku bekerja sama dengan beberapa stasiun TV dan waktu itu aku bawain acara jalan-jalan di Rajawali TV atau kadang-kadang tampil di You Keep Smile di Trans TV, Trans 7, Trans TV. Jadi aku dapat visanya dari situ gitu. Yang tahun kedua tahun 2015 untuk aku tahun 2015 baru ada Yoshimoto Indonesia dan aku mulai gabung, dan Genki datang juga dari Yoshimoto Jepang. Jadi dia itu pelawak Yoshimoto Jepang dikirim ke Indonesia gitu. Jadi sejak itu aku dan Genki satu manajemen. Dulu sebenarnya Kenta, kalian tahu Kenta kan? Kenta yang bawain acara mantul di Trans 7. Dia juga dulu satu manajemen sama aku dan Genki di Yoshimoto Creative Indonesia, tapi sekarang dia udah pindah manajemen ke sebuah manajemen di lokal. Jadi udah terpisah, tapi tetap aja kita bertiga itu sering ketemu dan terus berjuang di Indonesia. Oke. Lanjut, tanggal 25 Februari hari Selasa. Siannya ketemu 3 orang dari teater Scene Drama Project yang aku ceritain di dalam Weekly Monologue minggu sebelumnya. Jadi yang teman-teman yang belum sempat nonton episode sebelumnya, silakan nonton aja dulu. Satunya Miss Kaikiri, dia itu adalah owner teater ini sekaligus scriptwriter untuk semua pertunjukan dari Scene Drama Project dan juga sutradara. Jadi dia yang director juga ya, sutradara, scriptwriter gitu. Dan 2 lagi, Pak Sutri
pasangan suami istri ya, Pasutri Tachibana. Suaminya vokalis dan main gitar, main piano juga, dan istri pianis dari band Deneb yang pernah nyanyikan lagu untuk Pocari Sweat, iklan Pocari Sweat tahun 2000 berapa gitu. Jadi kali ini Pasutri Tachibana ini yang membuat semua lagu di dalam pertunjukan musikal teater Shin Drama Project berjudul Kaneko Mama and the Jolly Fox. Isinya aku udah ceritain di dalam weekly monologue episode sebelumnya, jadi silahkan nonton aja. Aku dengar cerita proses mereka membuat musikal ini. Jadi mulai dari Kaikiri-san, Miss Kaikiri yang dapat ide untuk cerita Kaneko Mama and the Jolly Fox, dan mulai nulis skrip sampai dia kirim lirik ke Mr. and Mrs. Tachibana untuk bikin lagu. Jadi ini lagu musikal itu buat mereka ya, cara proses mereka buat lagu itu adalah lirik dulu dari Kaikiri-san, lalu Tachibana-san yang bikin melodi. Dan setelah mereka bikin lagu, melodi, langsung kirim lagunya ke Indonesia lewat data. Karena Pasutri Tachibana ini kan tinggal di Jepang, di prefektur Hiroshima. Jadi agak susah lah untuk datang ke Indonesia untuk langsung ngajarin lagunya. Jadi mereka bikin video tutorial untuk lagu ini, kirim ke Jakarta, dan teman-teman aktor di Jakarta itu latihan untuk nyanyi. Tapi kan aku sudah ceritain di dalam video sebelumnya, teater Shin Drama Project pertunjukannya semua dalam bahasa Jepang. Jadi lagunya juga tentu saja 100% bahasa Jepang. Dialognya juga 100% bahasa Jepang. Susah dong ya. Ya rata-rata semua aktor yang main di Shin Drama Project ini bisa bahasa Jepang sih. Levelnya macam-macam ya, ada yang pinter banget, ada yang masih kaku gitu. Tapi semuanya pernah belajar bahasa Jepang di kuliah atau SMA gitu. Tapi tetap aja lah, pasti susah nyanyi dalam bahasa Jepang. Aku juga sudah 10 tahun, 11 tahun di Indonesia dan nyanyi dalam bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang masih susah lah perafalannya, atau di mana aku harus kasih aksennya, atau cara nyanyinya dalam bahasa Indonesia kan masih agak susah, dan aku sering tanya ke Arina juga untuk direction. Jadi aku bayangin aja proses mereka kan pasti berat, susah, tapi sampai mereka bikin pertunjukan kayak gitu, aku bisa bayangin betapa besar usaha mereka naruh di proyek ini gitu. Sejak kata Kaikiri-san sih selama 10 bulan mereka latihan setiap hari Sabtu dan Minggu. Soalnya rata-rata semua kru dan staff untuk Shin Drama Project ini punya pekerjaan masing-masing. Karena ini bisa dibilang teater amatir. Amatir itu dalam artian mereka nggak digaji. Jadi semua orang itu bisa dibilang volunteer lah. Tapi selama 10 bulan, setiap hari Sabtu Minggu mereka kumpul dan latihan masing-masing adegan di dalam musikal teater ini. Jumlahnya 2,5 jam. Latihannya selama 10 bulan. Kalian bisa bayangin nggak? Setiap minggu loh mereka kumpul. Dan kata Kaikiri-san sih, setiap Sabtu Minggu belum tentu semua orang bisa datang. Ya iyalah ya, karena ada urusan keluarga atau kerjanya terlalu berat di weekday, akhirnya Sabtu Minggu butuh istirahat, itu juga ada kan. Tapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk kumpul semuanya dan latihan semuanya gitu. Aku salut banget usaha mereka sampai bisa bikin pertunjukan yang luar biasa itu, Kaneko Mama dan Jolly Fox. Aku benar-benar lihatnya terharu. Dan semoga untuk kedepannya juga bisa tetap berkarya semuanya, karena mereka itu aktor, staff itu selalu mereka setiap tahun beda-beda membernya. Ya ada yang terus main juga sih, tapi setiap tahun mereka bikin audisi, casting, atau perkumpulan staff-staff. Jadi
orang yang mau terlibat di proyek ini itu daftar sendiri gitu. Jadi ada yang stay, ada yang keluar juga. Jadi tapi semoga tetap Syndrome Project bisa berkarya terus untuk kedepannya dan semoga terus menginspirasi kita semua. Gokil bener-bener Syndrome Project. Dan aku salut dan tepuk tangan buat Kai Kiri-san dan Pak Sutri Tachibana yang kita makan bersama. Arigatou gozaimasu. Oke, tanggal 26 Februari hari Rabu. Aku dan Arina akhirnya bisa merayakan wedding anniversary yang ke-6. Arigatou gozaimasu. Jadi kami menikah tanggal 22 Februari tahun 2019. Jadi sebenarnya tanggal anniversary itu tanggal 22 Februari. Tapi tanggal tersebut kebetulan aku dan Arina dua-duanya sibuk manggung, ada acara masing-masing. Jadi kami nggak sempat merayakannya. Karena benar-benar seharian kita itu manggung acara di luar. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk geser ke tanggal 26 ini untuk merayakannya. Karena dua-duanya baru off tanggal 26. Karena Mocha itu lagi sibuk juga untuk promosiin single Be My Be. Jadi mereka lumayan sibuk juga. Pertama kami makan dulu di resto favorit kami, Paradise Dynasty, yang ada di Plaza Senayan. Kenapa? Yeay, selamat anniversary 6 tahun wedding Indonesia. Indonesia sih? Wedding Hiroki Gato dari Happy anniversary. Udah 6 tahun nih. Gak terasa ya? Cepat banget. Seru ternyata ya. Iya, seru. Sangat seru. Karena ada Arina Vivania di rumah. Ini sangat seru. Hiroki Kato di rumah, jadi ada bahan buat budaya. Selalu gitu. Tapi sangat menikmati perjalanan 6 tahun ini. Semua untuk kedepannya juga kita harmonis, mesra. Apalagi sih biasanya wish-nya bahagia. Ya, Langan selalu lah ya. Dan semoga untuk kedepannya juga bisa makan masakan yang enak terus. Mari kita makan. Kenapa Plaza Senayan? Karena aku dan Arina pengen nonton film Attack on Titan The Final Attack. Kalian udah nonton belum? Di bioskop. Ini adalah sebenarnya perkumpulan episode season terakhir Attack on Titan. Jadi aku dan Arina juga udah pernah nonton 2 kali lah semua episode dan season terakhir terutama. Tapi ini perkumpulan jadi film dan di terakhir ada adegan tambahan yang khusus buat film yang Final Attack ini. Jadi kami incar film ini Attack on Titan dan aku cari kan di internet kira-kira di mana bioskop masih tayang Attack on Titan gitu. Dan di situ ada Plaza Senayan. Jadi udah kebetulan ada Plaza Senayan dan Paradise Dynasty juga ada di Plaza Senayan. Udahlah, kita milih Plaza Senayan. Setelah makan kita ke bioskop, ternyata nggak ada. Sudah selesai tayang di lebih tepatnya 21 XX1 yang sudah selesai tayang Attack on Titan. Tanggal 26 itu. Jadi terpaksa kami jalan kaki dari Plaza Senayan ke FX Sudirman yang masih tayang Attack on Titan. CGV ya kalau nggak salah. Kalian bisa bayangin nggak jalan kaki dari Plaza Senayan ke FX Sudirman? Orang Jepang banget kan? Bagi aku dan Arina itu termasuk hal biasa ya, karena dua-duanya aku orang Jepang yang sering jalan kaki kalau di Jepang. Kalau Arina juga suka banget jalan kaki. Jadi buat kita dari Plaza Senayan ke FX Sudirman masih masuk akal dan oke gitu jaraknya. Tapi mungkin ya bagi teman-teman yang lagi nonton ini jalan kaki dari Plaza Senayan ke FX Sudirman kayaknya jarang sih ya. Tapi aku recommended banget sih kalian jalan kaki. Untuk kesehatan itu bagus banget loh. Padahal Jakarta Jakarta panas ya. Kemarin untung nggak hujan.
cuacanya mendukung untuk jalan kaki. Jadi kita benar-benar menikmati jalan kaki dari dari Sudirman, dari Plaza Senayan ke FX Sudirman. Nah, terus nonton film Attack on Titan, The Final Attack. Bagus banget. Padahal aku udah nonton 2 kali episode-episode yang kumpulan season terakhir yang di dalam film itu ya, lewat Netflix. Tetap aja setiap adegan klimaks penting yang salah satu tokohnya meninggal, itu aku nangis parah. sampai Arina kasih tisu dari samping sambil nonton. Bisa nggak gitu? Karena aku nangisnya sampai gemeteran gitu loh guys. Ngerti nggak sih? Aduh, kalian pasti harus nonton deh. Itu bagus banget. Emang sensasinya beda ya, nonton lewat TV sama bioskop. Itu beda loh. Beda banget, soundnya beda, dan layarnya yang gede banget. Jadi lebih kerasa kita ada di dalam dunia Attack on Titan gitu loh ya. Cuma sayangnya di depan satu baris di depan kami itu ada 6 orang bocah sekali lagi yang pegang HP terus, ngobrol terus. Mereka itu kayak salah paham mereka lagi nonton di rumah, guys. Berisik banget. Dan terus sering mereka lihat layar, lampunya ke belakang kan. Itu lampunya ke belakang. Kalau mereka lihat layar nggak apa-apa. Nah, lampunya ke belakang ke kita nih. Ke aku dan Arina nih. Sampai Arina ingat nih. Hush, 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 gitu. Sampai gitu berisiknya. Dan mereka itu ya bocah-bocah yang pakai uang orang tua dan tidak tahu manner untuk nonton film di bioskop. Aduh, pusing deh. Aku benar-benar stres lihat mereka. Tapi walaupun ya dalam keadaan yang kesel kayak gitu, tetap aja aku nangis terus. Kayak nggak peduli, parah. Yang belum nonton jangan lewatkan kesempatan. Masih tayang nggak ya, sampai sekarang belum tahu, tapi ya silakan nonton aja Attack on Titan Final Attack di bioskop kesayangan kalian, Shinzo Sasageo. Padahal aku pakai kaos Dragon Ball ya hari ini ya. Dan habis nonton film langsung mampir ke Airspo Store. Airspo itu salah satu merek olahraga yang sekarang bikin kaos jersey timnas sepak bola Indonesia di FX Sudirman. Jadi lokasi tokonya persis di depan bioskop FX Sudirman. Jadi kita mampir aja ke situ. Karena aku waktu dulu pertandingan antara Indonesia dan Jepang, aku sudah kenal sama teman-teman Airspo, dan salah satu staff dari Airspo itu ada di situ gitu. Karena di lantai 8 FX Sudirman ada toko Airspo dan juga sekaligus ada office Airspo di situ juga. Jadi aku ketemu sama temanku staff itu dan kita lihat-lihat, dan dia kasih lihat jersey terbaru timnas dari Airspo. Itu masih sampel sebenarnya, tapi aku lihat-lihat itu desainnya memang bagus banget. Desainnya bagus banget, sumpah. Detailnya juga ada motif dari batik, ada motif yang terinspirasi dari Pancasila. Itu tuh bener-bener menurut aku itu keren banget. Karena Airspo kan merek Indonesia ya. Kalau biasanya kalau Jepang kan pakai Adidas kalau nggak salah. Nah kayak Adidas, kayak lain-lain itu otomatis desainnya sering mirip. Karena mereka pakai satu desainer. Ya emang edisi kaos timnas Jepang sekarang tuh agak beda ya. Karena Yohji Yamamoto yang desain, terus itu menjadi jersey sekarang. Tapi rata-rata ya kurang lebih mirip lah. Satu merek, satu Adidas tuh memang kayak gini gitu desainnya. Tapi kalau Airspo kan Airspo sendiri ya yang bikin. Jadi bisa lebih spesifik dan bisa lebih detail dan fokus untuk Indonesia. Itu menurut aku bagus banget konsepnya. Dan aku udah lihat
dan aku udah dengar penjelasan tentang jersey baru. Kenapa di bagian belakang itu pakai kain ini, mesh ini, karena itu permintaan dari Coach Kluivert kayak gitu-gitu. Tapi itu masih sampel. Nanti pertengahan Maret kalau nggak salah mulai dijual di seluruh toko Airspo. Dan aku juga pengen beli satu sih. Tadi aku lihat dan kira-kira aku beli siapa dan nomor berapa ya. Kayaknya aku pengen beli yang Sandy Walsh sih. Sandy Walsh yang sekarang bermain di Yokohama F. Marinos. Nanti aku beli mungkin putih, merah, atau warna apa ya. Dan kira-kira teman-teman yang lagi nonton ini kalau mau beli jersey timnas Indonesia, kalian milih siapa dan nomor berapa? Silahkan nulis di kolom komentar. Sandy Walsh, bagus. Nah, itu hari Rabu. Tanggal 27 Februari, hari Kamis. Dari jam 2, aku ikut sebuah workshop. Lagu Shadow of the Light. Shadow of the Light ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Elwin Hendrianto untuk support wayang kulit dan juga penyanyi sinden. Nah, proyek ini dipimpin oleh Mas Joni, owner Acaraki. Dan ini juga aku udah ceritain di Weekly Monologue episode sebelumnya. Yang kalian tahu Acaraki, yang sebuah usaha yang menawarkan jamu dengan arah modern. Sekarang ada beberapa cafe terutama di mana ya? Kemarin aku ke Grand Indonesia ya, kalau nggak salah. Di situ ada cafe Acaraki dan Golden Latte itu. Menurut aku itu enak banget. Dan setiap ke Indomaret atau Alfamidi, kalian bisa minum sparkling jamu drink dari Acaraki. Itu dijual di minimarket di Indonesia. Jadi silakan kalian coba aja. Dan aku pernah ceritain di Weekly Monologue sebelumnya ya tentang proyek ini. Lagi bikin versi Jepang. Dan kali ini aku ajak penyanyi jazz profesional Jepang yang sedang tinggal di Jakarta bernama Misa Jazz Singer. Kalian cek aja Instagramnya di sini, karena dia itu rutin upload video jazz standar yang dia cover di Instagram. Silakan nonton aja, itu bagus banget suaranya, aku suka banget. Berat tapi jernih gitu suaranya. Jadi setelah aku dengar Mas Joni pengen bikin versi Jepang untuk The Shadow of Light ini, aku langsung kepikiran ini kayaknya Misa yang nyanyi itu lebih cocok deh gitu untuk bukan lebih cocok tapi paling cocok untuk versi Jepang. Jadi aku rekomend Misa karena suaranya menurut aku cocok banget untuk lagu ini. Awalnya Ko Erwin dan juga Mas Joni itu masih agak ragu karena mereka takutnya key-nya nggak cocok atau key-nya masuk. Tapi setelah melakukan workshop, ketemu langsung, chemistry langsung, itu sebuah momen yang sangat indah buat aku. Bukan hanya buat aku, tapi buat semua orang yang ada di sini. Mas Joni, Elwin, dan Misa, aku. Kita berempat itu benar-benar merasakan sinerginya. Dan karena suara Misa itu kan sangat indah dan cocok dengan lagunya, sampai Mas Joni merinding sambil merekam video. Kata dia sih. Jadi aku juga nggak sabar untuk recording langsung suara Misa dengan serius ya. Kemarin kan cuma workshop doang. Jadi semoga secepat mungkin bisa rekam di studio rekaman. Nanti aku share lagi kalau ada rekamannya. Dan tunggu aja hasil versi Jepang ya. Semoga bagus, semoga lancar. Thank you. Thank you ke siapa? Terima kasih atas doanya menurut aku. Menurut aku. Terima kasih doanya. Ya.
nggak jelas. Pokoknya aku juga sangat menantikan recording di rekaman studio. Nanti aku share lagi story-nya ya. Oke, tanggal 28 Februari, hari Jumat. Hari Jumat ini sebenarnya seharian aku di luar. Karena ada satu meeting dan juga ada farewell party teman orang Jepanku yang mau pulang ke Jepang. Cuma kabar terbesar hari itu adalah kucing liar kesayangan aku mati. Penyebabnya kayaknya sih sakit ya. Nama kucingnya adalah Kutu. 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 Dulu waktu baru aku pindah ke rumah sekarang ini, atau bahkan sebelum rumahnya jadi, masih konstruksi, dia itu sering nongkrong di rumahku. Jadi sebenarnya dia itu penghuni awal daripada aku dan Arina udah mulai tinggal di sini gitu. Dan dulu waktu itu badan dia kecil banget, masih mungil gini, kecil banget. Dan dia punya sakit kulit di muka dan juga badan. Jadi pokoknya kelihatannya jelek banget lah, jelek banget, sumpah jelek banget, kayak jamuran gitu loh, ya mukanya. Jadi tetangga juga pada mengusir dia, mereka nggak mau si Kutu masuk ke rumah, atau ya jarang juga lah ada yang kasih makan ke dia. Cuma aku dan Arina doang yang masukin dia ke rumah, bukan masukin sih, dia tuh kayak kalau ada sela-sela langsung masuk gitu, tanpa ragu gitu. Jadi tahu-tahu dia udah ada di dalam, dia meow, cara meow-nya kayak nget gitu. Bukan kayak meow, nggak ada, kayak itu jelek banget. Kutu, yuk keluar yuk. Yuk keluar. Yuk. Kutu, yuk. Tuh kan. Jadi cuma aku dan Arina masukin, terus aku bersihin muka dan bersihin badan dan kasih makan terus ke dia gitu. Dan makin lama makin sembuh sakit kulitnya. Apalagi setelah aku dan Arina mulai tinggal di sini, dia makin sering mampir ke sini. Aku sering bersihin muka dan badan, kasih makan. Langsung dia sedikit demi sedikit besar badannya dan juga jadi bersih mukanya. Nah, setelah jadi bersih, dia lucu banget itu mukanya. Jadi sejak itu tetangga-tetangganya juga mulai kasih makan. Soalnya si Kutu itu sangat ramah sama manusia gitu. Dia itu apa ya? Dia itu bukan licik ya, tapi dia ramah sama semua orang dan gemes. Dia itu gerakan-gerakannya, tahu kan kalian? Ada gemes, ada kucing gemes dan ada kucing nyebelin kan. Ini termasuk kucing gemes banget. Jadi setelah sembuh, dia itu mulai punya banyak agent, alias tetangga-tetangga yang kasih makan ke dia, bukan hanya dari rumah aku gitu loh, rumah aku dan Arina. Jadi dia mampir ke beberapa rumah, kan dikasih makan, dan mampir ke rumah kita juga. Jadi makin lama makin gemuk. Itu. Sampai tetangga-tetangganya kasih nama dia Gemoy lah, Singa karena dia tuh mukanya agak besar gitu. Lama-lama. Dulu kecil banget. Dan badannya besar, mukanya besar juga, lebar juga. Jadi ada yang panggil dia Singa gitu. Tapi tetap aku dan Arina panggil dia Kutu karena dia kecil banget dulu. Dan benar-benar kami juga sayang banget sama dia. Dia itu apa ya?
Dia suka banget nempel ke kaki aku. Dia ramah, baik, dan kalau ada celah-celahnya, dia tuh suka banget langsung masuk. Badannya gede, tapi bisa masuk celah-celah kecil yang seperti ini, seperti segini juga dia bisa masuk. Itu kayak air mengalir ke situ. Jadi aku sering panggil dia liquid cat juga gitu. Kayak liquid, kayak cairan gitu. Dan terus kalau aku dan Arina elus-elus dia itu sering banget langsung jatuh ke lantai, ke berbaring ke lantai dan manja-manja gitu. Itu lucu banget pokoknya. Tapi hari Jumat itu, dia mati di taman. Taman itu maksudnya bukan taman rumah kita, tapi taman komplek. Jadi taman komplek itu ada di tengah, di situ dia mati katanya. Sebenarnya aku juga nggak lihat langsung badan dia yang sudah mati gitu. Aku dikasih lihat foto dari tetangga. Gemoy udah mati nih, Gemoy udah nggak ada katanya. Loh, kenapa? Itu kayaknya sakit gitu. Beberapa hari akhir-akhir ini, belakangan ini dia sering batuk katanya. Tapi ya 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya juga dia sempat mampir ke rumah ini dan kita kasih makan. Ya kelihatannya sih biasa-biasa aja gitu. Tapi ya akhirnya dia mati juga. Sedih banget sih, sedih banget. Sempat aku buka pintu rumah, lihat jalan. Biasanya sekali aku buka pintu rumah dengan bawa makanan kering kucing, biasanya dia langsung lari ke depan aku, terus dia meong-meong gitu. Ayo minta makan gitu. Tapi hari itu seharian aku di luar, ya aku nyesalnya sih karena seharian itu tuh benar-benar di luar sih ya. Tapi setahun kemudian aku buka pintu terus lihat jalan nggak ada aku tuh, ya jujur aja aku nangis sih, nangis air mata mengalir tanpa sadar, nada so-so. Semoga dia merasa bahagia ya selama hidup, sejak pertama kita ketemu sampai hari terakhir. Dan selama ini aku juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan dia sakit kulit ya, dia, dan kasih makan. Jadi ya overall aku nggak menyesal. Semoga damai di surga. Kalau kamu udah reinkarnasi, tolong mampir ke rumah kita ya. Itu aku ceritain tentang Kutu, kucing liar kesayangan aku dan Arina. Kutu. Ya, satu-satunya jantan kita ini. Kutu. Kamu. Oke, tanggal 1 Maret hari Sabtu. Puasa hari pertama ya. Jadi med puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga lancar, semoga damai selama 1 bulan ini. Dan hari itu ada pertandingan International League di lapangan Pancoran. Padahal puasa hari pertama ya, tapi ya kebanyakan nggak puasa. Jadi kita kick off jam 6 atau jam 4 ya? Jam 4 ya? Jam 6 ya? Jam 6 kalau nggak salah ya. Jadi kita kick off jam 6, kita menang 4-3. Aku main di Jakarta Japan Club lawan Jakarta Vikings namanya. Dari kebanyakan pemain-pemain dari Eropa Utara. Kami menang 4-3 dan habis main pertandingan langsung makan sama teman-teman Jakarta Japan Club. Dan salah satu member itu sekaligus farewell party juga karena dia sudah selesai bertugas di sini mau pulang ke Jepang. Good luck dan semoga sukses. Dan kita sukses untuk meraih 3 poin di Liga Internasional lagi. Kita belum kalah 3 pertandingan, 3 kali menang. Yes. Tanggal 2 Maret hari Minggu seharian aku editing video weekly monolog dan juga edit video bahas Bang Kumis tentang Sandy Walsh. Ya,
Dan ada beberapa reels mengenai brand ambassador dan juga JCB Indonesia. Jadi hari Minggu seharian di rumah agak santai. Sekian aku recap kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu. Semoga kalian suka konten ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau jangan lupa nyalain loncengnya, karena kalau ada video baru dari aku langsung ada notifikasi ke kalian. Oke, minggu depan bakal ada acara ulang tahun aku. Ya, karena tanggal 9 Maret adalah ulang tahun aku. Dan aku bikin acara pertama kali, itu namanya HKCC, Hiroaki Kato Communication Club. Minggu depan aku bakal ceritain tentang itu dan bakal seru. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe channel Hiroaki Kato. Terima kasih, sampai jumpa di next konten. Nama saya Hiroaki Kato. Mata nih. Rest in peace, Kutu. Sedih banget nih. Semoga bahagia di sana ya, Kutu. Ya, spa kucingnya. Enak bener nih Koto. Kamu suka kita nggak sih? Kamu masih ingat nggak sih waktu kecil? Aku satu-satunya yang care kamu. Dengar, woi, dengar dulu. Dengar, woi, dengar dulu. Kamu paham nggak? Makan loh. Hai makan. Hai kamu dimakan. Hai kamu dimakan nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak?